Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini saya ingin coba memberikan beberapa informasi tentang kapan sih teman-teman P3K itu mulai mendapatkan gaji atau pembayaran gaji. Nah, jadi di sini saya mengacu pada peraturan BKN, Kepegawaian Negara, itu yang merupakan perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di peraturan ini merupakan peraturan. Jadi ini merupakan peraturan perubahan dari peraturan sebelumnya. Jadi ini berarti bahwa apa yang disebutkan sini, dijelaskan di sini sudah ditetapkan sebelumnya, cuma karena ada perubahan maka dibuatlah peraturan baru ini. Nah, ini dia peraturan BKN Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita lihat di bawah. Jadi ini sebenarnya dia menjelaskan saja tentang ketentuan-ketentuan yang ditambahkan yang tidak ada pada peraturan sebelumnya. Jadi dia menjelaskan ada beberapa aturan yang ditambahkan, tapi di sini nanti yang saya jelaskan lebih ke poin kapan P3K itu mulai mendapatkan gaji itu berdasarkan apa. Jadi jika teman-teman mau melihat aturannya, mau membaca, nanti saya tampilkan link di deskripsi, teman-teman bisa download saja. Kita langsung saja di intinya teman-teman. Jadi ini dia menjelaskan tentang tata cara pengangkatan P3K itu seperti apa, kemudian dari pembentukan panitia, kemudian tahap pengumuman, kemudian sampai dengan tahap seleksi, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Dia menjelaskan tentang itu teman-teman. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan itu di bagian ini. Jadi itu dia berada di pasal 30 teman-teman tentang pengangkatan menjadi P3K dengan tahapan-tahapannya. Nah, itu di poin ini sudah masuk di poin D, dan poin E itu dia sudah menjelaskan tentang gaji. Sebelumnya di poin D itu dia menjelaskan tentang penugasan atau penempatan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi nanti jika teman-teman sudah ditetapkan, sudah melakukan perjanjian kerja, menandatangani perjanjian kerja, nah itu kan teman-teman sudah mulai ditempatkan atau ditugaskan. Nah, ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Misalnya kalau teman-teman itu memilih formasi jabatan, misalnya jabatan fungsional penyuluh pertanian, maka teman-teman harus wilayah kerjanya itu di lapangan teman-teman. Paling tidak teman-teman ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian atau di BPP. Kalaupun di kabupaten, teman-teman juga harus bertugas sesuai dengan jabatannya teman-teman, yaitu sebagai seorang penyuluh. Karena jangankan teman-teman yang di P3K, kami saja yang di PNS ini kadang ditempatkan itu pada posisi atau tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai dengan jabatan yang kita ambil pada saat mengikuti tes, misalnya penyuluh pertanian. Jadi nanti teman-teman itu bisa saja ditempatkan sebagai seorang yang memiliki jabatan itu di bagian staf. Nah, kalau sudah di bagian staf, otomatis teman-teman tidak akan melakukan pekerjaan sebagai seorang penyuluh. Teman-teman akan berhubungan dengan administrasi. Jadi jika teman-teman tidak memahami tupoksi teman-teman itu seperti apa, maka teman-teman nanti akan ditempatkan berdasarkan keinginan pimpinan atau pejabat atau kebutuhan dari instansi yang teman-teman tempati nanti. Makanya saya wanti-wanti teman-teman dari sekarang, kalau bisa teman-teman harus mengetahui bahwa teman-teman kalau sebagai seorang penyuluh, maka itu harus ditugaskan di lapangan atau teman-teman harus mempunyai wilayah binaan. Karena saya juga sudah mengalami dan beberapa teman saya. Jadi karena kita dilihat itu masih baru dan memiliki kemampuan mengolah komputer, kemudian memiliki skill lain, jadi kita itu
bisa saja ditempatkan di kantor atau diberikan beban kerja sebagai seorang staf administrasi, bukan seorang pejabat atau seorang petugas fungsional atau petugas lapangan. Kira-kira seperti itu teman-teman, mungkin bisa dipahami. Nah, kita masuk di poin E ini. Kita baca dulu. Gaji dan atau tunjangan P3K itu dibayar setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. Teman-teman perlu dipahami bahwa di sini dijelaskan bahwa teman-teman itu mulai diberikan gaji ketika teman-teman sudah mendapatkan SPMT. Jadi SPMT ini nanti dikeluarkan oleh instansi teman-teman sebagai bukti atau sebagai pegangan bahwa teman-teman sudah boleh melaksanakan kegiatan. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan ini, maka teman-teman selain sudah harus melaksanakan kegiatan, maka teman-teman juga harus mendapatkan kewajiban atau hak teman-teman, yaitu mendapatkan gaji. Nah, nanti dirincikan lagi sebenarnya itu patokannya seperti apa. Jadi dilanjutkan di poin F, menyatakan bahwa pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT itu nanti akan dilampirkan, itu ada lampirannya. Kemudian bagian G, surat pernyataan melaksanakan tugas itu tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Nah, perlu garis bawahi di sini itu berlaku surut teman-teman. Ini maksudnya apa? Jadi SPMT yang teman-teman dapat itu ditandatangani itu tidak boleh lebih awal dari surat penandatanganan perjanjian kerja teman-teman. Misalnya saya kasih contoh, teman-teman melakukan penandatanganan perjanjian kerja itu pada tanggal misalnya 2 April. Nah, SPMT ini teman-teman tidak boleh di atas tanggal itu atau di bawah tanggal itu, yaitu tanggal 1 April atau 30 Maret, tidak boleh, karena itu menunjukkan bahwa teman-teman belum menandatangani perjanjian kerja, teman-teman sudah diberikan tugas untuk melakukan kegiatan, itu tidak boleh. Makanya disebutkan tidak boleh berlaku surut. Jadi tanggal pada SPMT itu harus setelah tanggal penandatanganan perjanjian P3K. Misalnya tadi penandatanganan tanggal 2, maka suratnya itu SPMT-nya itu harus tanggal 3, tanggal 4 atau tanggal seterusnya, tidak boleh tanggal 1 atau tanggal 30, tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka gaji dan atau tunjangan itu dibayarkan mulai bulan berkenaan. Jadi ini maksudnya apa? Misalnya teman-teman itu melaksanakan tugas atau mendapatkan SPMT-nya itu mulai berlaku pada tanggal 1 April. Maka teman-teman itu sudah harus mendapatkan gaji pada bulan April itu. Karena di sini disebutkan bahwa P3K yang melaksanakan tugas pada hari kerja pertama bulan otomatis kan tanggal 1, maka teman-teman sudah harus menerima tunjangan atau dibayarkan pada bulan berkenaan. Gaji atau tunjangannya itu dibayarkan mulai bulan berkenaan. Kemudian berikutnya disebutkan bahwa P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan itu dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah, ini artinya bahwa jika teman-teman mulai melaksanakan tugas atau mendapatkan SPMT itu tanggalnya pada tanggal 2, misalnya tanggal 2 April atau tanggal 3 April, maka teman-teman tidak akan mendapatkan gaji atau tunjangan pada bulan itu, kecuali teman-teman melaksanakan kegiatan atau mendapatkan SPMT itu yang ditandatangani itu pada tanggal 1 April. Itu berlaku untuk semua teman-teman, bukan untuk P3K, tapi di PNS juga begitu. Kalau kita mulai masuk kerja berdasarkan SPMT pada tanggal 2 April misalnya, maka kita tidak akan mendapatkan gaji pada bulan April. Kita akan mulai digaji nanti pada bulan Mei. Nah, begitu juga dengan teman-teman di P3K, semuanya sama. Jika teman-teman mulai bekerja dan mendapatkan SPMT mulai berlaku itu tanggal 1 April, maka teman-teman sudah harus wajib mendapatkan gaji dan tunjangan pada bulan itu juga.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kapan teman-teman mulai mendapatkan gaji? Jadi yang pertama itu teman-teman harus telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian teman-teman sudah diberikan SPMT. Nah, SPMT ini juga harus berlaku pada tanggal hari pertama bulan berjalan, bukan pada hari kedua dan seterusnya pada bulan berjalan. Nah, jika teman-teman mendapatkan surat SPMT yang berlaku pada tanggal pertama hari bulan berjalan, maka teman-teman sudah harus mendapatkan gaji dan tunjangan ataupun hak-hak lainnya pada bulan itu juga. Nah, jika teman-teman mendapatkan SPMT pada bulan kedua bulan kedua, jika teman-teman sudah mendapatkan SPMT yang mulai berlaku pada hari kedua pada bulan itu, maka teman-teman tidak mendapatkan gaji ataupun tunjangan pada bulan itu, melainkan pada bulan berikutnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi, silahkan dibaca saja peraturannya. Mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.